Saya ditanya, "Mas, jualan apa?" "Sate." Nah, saya bikinin berapa tusuk? 441. Nah, dia ngasih uang di kantong kresek. Uang dikasihkan ke saya, blek. Begitu pas lihat ke bawah, duit itu banyak. Si anak yatim itu bilang sama saudaranya, nangis itu apa? Teman-teman saya tuh udah pada di sunat, udah dikitan, saya belum. Saya tuh ya sunat, ya Allah, katanya nggak ada. Di situ saya terharu. Ya Allah. Di sudut sunyi hutan terlarang, asap mengepul tinggi menjulang. Sate bulus dibakar dengan rapalan, pembuka jalan bagi harta bergelimpangan. Namun, setiap nikmat memiliki harga dan tumbal nyawa tak bisa ditunda. Ritual berjualan sate bulus ini dijalani secara nyata oleh Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan puasa hari ini tamat ya. Alhamdulillah. Sobat, hari ini ada narasumber namanya Pak Untung. Pak Untung punya kisah di tahun 2006 Pak Untung ya. Iya. Waktu itu Pak Untung melakukan pesugihan apa tuh Pak? Jual sate bulus di pinggir sungai. Oh, ada yang jual sate gagak, kalau ini jual sate bulus ya. Iya. Di pinggir sungai. Iya. Jadi yang belinya itu setan-setan atau gimana? Yang belinya itu ya macam-macam sih ya. Ada yang seperti manusia, ada yang bagus, ada yang jelek rupanya tuh. Nanti ditukar uang gitu ya. Nanti itunya dapat satu harga berapa? Harga yang satunya itu uang sekarang 100.000 ya, 100.000. Oke. Sendirian waktu itu? Sendirian. Baik. Pak Untung apa sekarang kegiatannya? Sekarang saya kegiatan di bengkel las. Punya bengkel las? Punya. Alhamdulillah, mudah-mudahan maju Pak ya. Iya. Sobat jangan skip video ini. Di akhir kisah ada segmen Banaspati, bahas narasumber dengan sepenggal tausiah bersama Ustadz Muhammad Anas. Oke. Dan Mangai ucapkan mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat, puasanya juga tamat dan THR-nya juga banyak ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Untung. Awalnya begini Mangai. Saya itu waktu tahun 2006 tiba-tiba mendadak ingin tahu wilayah Bandung. Nah, sedangkan saya di Bandung itu nggak ada saudara, nggak ada temen. Saya tuh ingin tahu aja pertamanya. Pengen main ke Bandung. Iya, pengen main. Nah, situ saya punya uang 20.000. Begitu saya jalan dari Cirebon, lihat di pleret itu ada mobil Bis. Iya, mobil bis. Saya naik aja udah. Nah, begitu saya naik, saya ditagih ongkos. Mau kemana? Bandungnya mana? Ya udah Bandung aja, kata saya, taunya Bandung nih. Berapa ongkosnya? Ongkosnya itu 12.000. Masih ada sisa ya? Masih sisa 8.000. Nah, waktu itu saya dari Pleret itu sekitar pukul jam 7 malam. Tahu-tahu nyampe di Bandung itu antara jam 1. Nah, berhubung mobil itu di Bandung, berhenti di daerah Cicadas, terlalu lama. Saya itu turun,
lihat di situ ada orang yang ngikutin air, ngangkutin air untuk jualan serabi. Nah saya minta tolong, Pak, ini air untuk apa? Untuk jualan serabi. Saya minta tolong boleh enggak? Ya boleh. Untuk apa? Untuk sholat, untuk bukannya untuk wudu. Nah di saat itu yang jualan serabi itu mempersilahkan untuk wudu. Nah begitu saya wudu, saya minta koran. Kan saya bawa sarung, bawa apa, nah saya minta koran. Saya numpang sholat, boleh enggak di belakang pinggir kali. Nah sungai itu kan arahnya kan utara selatan. Nah saya menghadap, ini menghadap kiblat. Pas saya di situ sholat, saya meminta kalau saya diizinkan diem di sini, ada yang ngasih tempat. Kenapa nggak cari masjid, Pak Untung? Waktu itu saya belum tahu mana masjid mana ini, saya turun, taunya di situ ada orang jual air, bisa minta tolong buat wudu. Kalau tahu ada masjid, saya di masjid. Sholat itu waktu itu ininya sholat hajat. Malam sih masih jam 1. Jadi sholatnya bersambung sampai subuh. Iya. Terus itu nggak tidur. Iya, nggak tidur. Nah pas saat itu saya selesai sholat, tahu-tahu waktu udah siang. Sampai saya itu ditonton orang banyak pada ngeliatin. Dan itu wilayah Bandung. Ya kenaon jelma di dieu. Cicing wae di ditu sorangan di gelaran ku koran. Nah saya kan nggak ngerti itu bahasa apa. Saya tuh malah diem, malah kusu. Nah begitu pas udah selesai sholat, saya duduk di jembatan. Nah duduk di jembatan lagi, anak-anak duduk. Ada mobil lewat, berhenti di depan saya, nanya, Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Ading paling mana? Mobilnya bagus, Pak. Mobil bagus. Masih ingat mereknya apa gitu? Waktu itu mobil yang dipakai BMW. Mobil mewah ya? Mobil mewah. Nah sedangkan saya kan nggak kenal, dia nggak kenal. Nah saya ditanya, tahu nggak rumah Pak Ading? Tahu. Bisa ngantar? Bisa. Memang Bapak tahu rumahnya Pak Ading? Dalam hati saya tahu. Jadi nyebut tahu aja begitu? Iya. Spontan? Iya. Kok bisa begitu, Pak? Nah itu juga namanya juga orang dapat tahu, nggak tahu dapat mujizat, nggak tahu dapat bimbingan, nggak ngerti saya juga tuh. Tiba-tiba ngomong tahu. Nah saya di situ disuruh ngantar, boleh ngantar ke rumah Pak Ading, boleh kata saya. Nah di situ saya ikut sama mobil BMW itu. Nah begitu ikut mobil BMW, dia nanya, kamu asli orang mana? Orang Cirebon. Diem di mana? Saya baru datang semalam. Saya belum punya tempat di sini tuh. Kamu bisa tahu rumah Pak Ading dari mananya? Nggak tahu, saya tiba-tiba bilang tahu. Ya udah silakan, sebelah mana, kemana lagi? Terus. Nah begitu pas udah berjalan antara kurang lebih 2 kilo. Nah di situ saya ada warung, saya berhenti. Nah berhenti, saya pura-pura beli rokok, masih ada sisa uang 8.000. Waktu itu rokoknya itu rokok Garpit. Nah beli rokok, belinya cuma 5.000, dapat 4 rokoknya. Nah saya nanya, Pak punten, saya mau nanya, kalau Pak Ading tuh sebelah mana? Pak Ading siapa? Ya namanya bilangnya Pak Ading, katanya sih suruh nganter. Pas waktu saya nanya, dia sendiri Pak Adingnya yang jualan. Loh kamu bisa tahu di sini? Ya itu kebetulan kata saya. Pas kebetulan saya berhenti beli rokok, ternyata yang saya tanya itu Pak Adingnya sendiri. Pas ya? Pas. Oh kamu tuh pas banget. Saya sendiri orangnya Pak Ading. Ada apa emangnya? Ya ada tamu kalau ini. Mana tamunya? Disuruh masuk. Nah begitu Pak Ading bilang gitu, saya bilang sama yang di mobil tuh, yang namanya Agus. Nah pas udah gitu, Pak Adingnya keluar, ibunya keluar, ada apa? Saya bilang ada tamu. Mana tamunya?
ternyata tamunya itu begitu pas saya panggil turun semua masuk di rumah Pak Ading. Nah di situ tamunya itu dia dapat berita dari Majenang. Di daerah Cicadas ada rumah Pak Ading yang mau dijual. Ada temennya. Nah dia nyampe di Bandung dia nyari. Nah pas kebetulan ketemu sama Mas Untung waktu itu saya masih bujangan. Kok Mas Untung tuh bisa tahu bahwa Pak Ading di sini, sedangkan Pak Untung ini baru datang semalam. Nah saya juga nggak ngerti, pas kebetulan. Nah pas di situ rumah itu ditawar sama Pak Agus. Nah begitu ditawar ternyata yang diminta sama Pak Ading itu 340. Nah ditawar sama Pak Agusnya itu udah biar jadi 290. Nah Juta. dia naik, ini yang naik, itunya turun. Nah jadinya akhirnya harga jadi kenanya 300 juta. Nah di situ saya ini dipanggil sama Pak Ading. Mas kamu sini, kamu yang bawa pembeli, nanti kamu kasih jajan, kasih komisi. Saya nggak saya jawab. Nah di situ Pak Agus nanya, waktu nanya Mas Untung tuh di sini tuh diem di Bandung, betah nggak? Nah alhamdulillah begitu pas saya ada jawaban di situ, ada jawaban dari Pak Agus, betah nggak diem di Bandung? Saya tuh merasa gembira, merasa bangga saya tuh. Nah disitulah saya tuh tiba-tiba terkesan. Pak Agusnya bilang ya udah kalau kamu betah di Bandung, kamu tempatin nama kamu dulu. Saya titipin sama Pak Ading. Nanti saya pulang, saya titipin sama Pak Ading. Nanti kalau Pak Ading titip namanya Mas Untung untuk diem di sini, untuk menjaga di sini, untuk beberapa bulan bersama Pak Ading. Nanti Pak Ading itu akan keluar mencari tempat untuk pindah dari situ. Nah begitu saya diem di situ sama Pak Ading, dititipin, diapain, dikiranya apa? Dikira saya yang beli rumah itu. Sebentar, yang suruh tinggal di situ Pak Agus, Pak Agusnya. yang menyuruh Pak. Iya. Pak Untung ini kenapa bisa langsung dipercaya oleh Pak Agus? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Orang baru kenal langsung percaya. Alasannya apa ya? Ya alasannya kok orang baru kenal sama saya, baru semalam turun di Cirebon, kok tahu rumah Pak Ading. Tempatnya tuh pas semua. Pak Ading rumahnya di sini. Sedangkan Pak Untung di Bandung itu nggak ada saudara, nggak ada tempat, nggak ada apa. Mau diem di Bandung itu tiba-tiba ada yang ngasih tempat, nah, seperti sesuai dengan doa saya. Nah waktu itu saya dikasih komisi, nggak saya ambil. Malah saya udah lebih senang, lebih bahagia dikasih tempat. Nah di situ saya urus rumah itu sampai saya bersihin, sampai berapa bulan kemudian Pak Ading udah pergi semua, saya di situ sendiri. Jadi setelah tinggal di situ kan harus ada ongkos nih Ya. untuk hidup. Dapat dari mana uangnya? Nah waktu itu saya ada yang ini suruh ini apa sih nawarin mijet tuh. Ada orang lewat, orang ini saya pura-pura ini Pak, kata saya kelihatannya ini tangannya capek, jauh saya jeda aja nggak dibayar nggak apa-apa, saya pijit-pijit. Tahu-tahu ngasih uang nih buat ini buat beli rokok. Kalau Pak Agus nggak ngasih uang? Kalau Pak Agus sih ngasihnya pas setelah itu pergi ngasih bulanan. Kalau setiap bulan saya dikirim berasnya, Indomie kalau dari Pak Agus. Tapi kalau uang sih enggak, dikasih hanya untuk cukup lauk pauk sama listrik sama ledeng, dikasihnya cuma itu. Nah pas sudah gitu saya nggak ada kerjaan, jadi saya tuh keluar ngelamar ke tetangga yang buka cetakan. Begitu pas ngelamar di tetangga ada yang ini namanya ini Pak Budi. Begitu saya ngelamar di situ, saya tuh diterima. Kata saya nanya, nanti saya dikasih upah berapa? Untuk sementara kamu saya gaji pertama itu 20 dulu. Nanti
ke bulan sebulan kemudian kamu saya gaji 25. Ya udah saya turutin aja lah daripada nggak ada gaji buat makannya kan itu. Saya ikutin. Kalau misalnya ini malam pulang ke rumahnya yang disuruh ditempatin. Kalau pagi kerja di cetakan. Nah pas udah gitu, pas di cetakan udah ini, tiap hari saya di situ nggak taunya apa. Di samping rumah itu ada orang nangis, itu ada 2 orang, yang 2-nya perempuan, ini ada semuanya 4 orang, yang 2 laki-laki, yang 2 perempuan. Kalau pagi nangis saya perhatiin itu ternyata minta jajan nggak dikasih. Umuran berapa? Itu yang paling gede itu SD. SD ada yang kelas 6, ada yang kelas 4, ada yang kelas 1. Itu masih SD semua. Ada yang belum sekolah. Nah saya kan tiap itu kan kasihan ngelihat itu lagi nangis nggak punya buat jajan. Nah saya kasih. Ini kata saya, adik sini kata saya, kamu buat ininya, ini ada uang buat jajan 500-an 4 orang. Saya kasih 2.000 kata saya. Ya udah makasih mas. Nah, ini bilang sama ini sama saudaranya, saya juga kasih uang sama siapa? Itu mas itu tuh, nggak tahu mas siapa namanya. Nah saya didatengin sama ininya sama keluarganya. Mas kok tiba-tiba ngasih uang sama saudara saya ini apa ini? Saya nggak ngerti, saya kasihan ngelihat tiap hari nangis untuk minta jajan, saya kasih. Kalau pagi saya kasih 500-an, saya kasih 500-an di situ. Nah akhirnya tambah hari, tambah bulan, makin deket sama saya itu. Malah nunggu di tempat saya, si anak-anaknya tuh. Nah nggak taunya apa, yang saya kasih tiap hari itu ternyata apa? Ternyata anak yatim. Nah di situ tambah terkesan saya tuh, tambah merasa tuh gimana ya. Saya sendiri masih bujangan. Begitu melihat di situ anak yatim nggak pada makan. Sedangkan saya yang lamar kerja cuma dikasih 20, buat ke situ 2.000. Nah sedangkan itu kan gajinya kan ini mingguan. Nah kadang-kadang untuk ini tuh saya sama Pak Budi saya tuh minta tolong apa sih? Saya tuh di rumah punya anak kecil, bukan anak saya, itu anak angkat saya kata saya. Anak itu diajak tinggal di rumah? Enggak, tetap di rumah orang tuanya, kan dekat. Jadi kalau misalnya ada pamannya, ada ini tuh yang pada gotong untuk sekolahnya itu. Yang satu namanya Anggi, yang satu lagi namanya Adi, yang satu namanya Ade, yang perempuannya itu, yang satunya namanya Ika. Saking deketnya itu yang namanya anak yatim itu nggak ada yang namanya kata malu, kata ini mas ini saya anggap ini saudara saya sendiri. Saya tuh nggak ada malu sama Mas Untung tuh. Meminta apa karena apa Mas Untung tuh? Saya nggak minta saya dikasih. Makanya itu bilang sama saudaranya, saya dikasih sama Mas Untung. Orang mana tuhnya? Orang Cirebon yang beli rumah itu tuh. Nah dikiranya saya itu yang punya tempat, yang punya rumah itu. Nah begitu pas sudah deket, pada saat itu pas menjelang, kalau nggak salah itu sebelumnya bulan puasa, nggak jauh sama puasanya tuh. Pas tiba-tiba itu si anak yatim itu bilang sama saudaranya, nangis itu apa? Saya tuh malu. Malu kenapa? Itu teman-teman saya udah pada di khitan, udah pada disunat. Yang mau disunat itu Anggi sama Adi. Malu. Teman-teman saya tuh udah pada disunat, udah di khitan. Saya belum. Nah pas udah itu saya nanya sama Anggi. Anggi sini. Kamu tuh tadi pagi ngamuk sama saudara kamu tuh apa-apaan? Saya tuh mas malu. Malu kenapa? Teman-teman saya tuh pada ini mojokin ke saya tuh. Mojokin apa? Nah di situ saya tuh pas udah mojokin dia itu bilang, saya tuh udah sunat.
Ya Allah, katanya uang gak ada. La ilaha illallah. Di situ saya terharu. Terharu terpikirkan tentang itu minta sunat. Gimana kata saya, ini uang gak ada. Sedih ya Pak ya? Iya, di situ saya tuh merasa sedih banget. Ya. Nih kata saya, kamu pulang aja dulu, kamu sabar. Nanti Mas perjuangkan untuk kamu, untuk sunat. Tapi tolong sabar. Ya Allah, ya. Beliau minta sunat, nantinya tuh saya uang gak ada. Gaji seberapa? Aduh, ya. Saya tuh memohon, ya Allah, saya minta solusi untuk bisa mengatasi anak yatim ini biar bisa disunatin, bisa dikhitan. Pas saya tanya dia itu mintanya apa? Ya umum, minta seperti ini ada tengtong seperti kampiung tuh yang namanya bambu tuh tengtong tuh. Nanti kata saya itu urusan kamu, kata saya. Yang penting saya usahain gimana caranya supaya kamu bisa. Tapi tolong sabar, dalam kalau saya bilang nanti aja. Mas Untu nggak janji ya, tapi yang jelas nanti saya kasih ini dulu. Paling bisa habis Lebaran kata saya. Nah sekarang kan waktunya udah mendekati bulan puasa. Itu biayanya berapa harusnya? Kalau untuk biaya itu yang saya tanya ke tukang rias, saya nanya ke dokter. Waktu itu dokter cuma 300.000. Nah tukang rias cuma 3 juta. Tapi angklungnya 2,5 juta. Untuk ini ya untuk resepsi. Ada yang minta 2,5 juta, ada yang 4 juta. Oh jadi minta dirame-rame begitu ya? Iya mintanya tuh. Nah yang saya bikin itu di situ. Dibikin hajatan begitu. Iya. Nanti kata saya udah, kamu ya diam dulu ya, nanti jangan bikin ini dulu, saya tuh lagi bingung mikirin buat sunatnya tuh. Gimana cara supaya mencari uang bisa ngangkat anak yatim. Tapi saya ada harapan, bilangnya itu habis Lebaran. Nah di situ saya tuh semangat. Cuma saya kalau ngandarin kerja di percetakan dapatnya berapa, dapatnya tambah bulan naik 25 sehari. Nah sedangkan untuk biaya sunatan gede. Misalnya kalau saya kerja setahun mungkin saya mampu, tapi nggak makan sayanya. Kalau pulang kerja dari cetakan, saya keliling muter-muter ke Pasar Citadas, ke Cikutra, Padang lari ke ini, ke Sukamiskin nyari temen. Nah di situ saya tuh kebenaran ada temen yang namanya Ricky. Tung, kamu orang mana saja tuh? Orang Cina kesini-sini. Dikira saya orang Cina. Enggak, saya itu orang Cirebon. Cirebonnya mana? Cirebon Pleret katanya. Kamu di sini timnya di mana? Nah saya bilangnya di Cicadas. Emang udah punya tempat? Ya belum. Nah pas udah gitu, pas ditanya tempatnya, saya tempat punya orang kata saya. Malah di saya tuh saya ini punya anak yatim tuh dikira saya yang punya tempatnya. Makanya anak yatim itu minta sunat tuh. Ya udah gini aja itu. Kalau misalnya benar itu buat anak yatim, gimana kalau jualan sate bulus? Kalau jualan sate bulus nanti gimana? Ya nantinya dapat uang. Nah udah gitu nanti saya mikir dulu. Nggak bisa langsung saya ambil. Ini Ricky teman dari mana? Ya temen yang kenal melalui teman antara teman sama temen tuh. Dia ngasih himbauannya begitu. Ketemu di Bandung. Iya. Waktu itu kan ketemunya di jalan, ngasih solusi itu.
Nah saya main ke rumahnya, ya yang kamu bicarakan masalah sate bulus, itu gimana enaknya, kata saya itu. Sedangkan ini suasananya kan mau menjelang puasa, kata saya. Emang bisa, kan itu. Ya kata Riki bisa. Orang-orang tuh kalau bulan puasa kan nggak ada yang namanya setan ini pada diikat. Ya itu menurut orang-orang, baru katanya itu sih. Tapi kalau menurut saya bukan begitu. Kalau misalnya waktu menjalani bulan puasa itu namanya bukan nantang bulan puasanya. Bilangnya itu nyambung darus. Kalau yang lain selesai pada sholat raweh, pada darusan. Nah kita nyambung darus, darusan selesai berhenti, baru kita jualan sate itu. Dipikir oh iya, idenya masuk juga sih. Pas saya pulang lagi saya renungin itu gimana kalau jualan sate bulus buat anak yatim. Kalau benar berhasil saya jalanin. Tapi yang takutnya itu yang nggak ada berhasil aja itu yang saya takutin tuh. Nah, yuk begitu pas malam saya di rumah tuh, saya tuh wirid, minta petunjuk, boleh nggak jual sate bulus tuh. Nah di situ perasaan ada orang tua, tapi badannya hitam, jalannya bongkok. Kalau itu saya nanya, Ki, punten gila. Saya cuma nanya. Itu dalam mimpi? Saya wirid. Itu kaki datang. Wujud ya? Wujud. Itunya pakainya baju hitam. Orangnya kurus tinggi. Goib berarti ini? Iya. Saya mau nanya, Ki, apa? Saya tuh kalau jualan sate bulus untuk belain anak yatim boleh nggak, Ki? Silakan aja. Kalau kamunya mampu. Tapi hati-hati. Nggak bisa asal kita jualan atau ini enggak. Itu taruhannya nyawa. Apa hubungannya kata saya? Saya jualan kata saya. Kalau nyawa kan ada di kita. Kan itu. Kenapa sudah itu? Ya namanya siapa, Ki kata saya? Bilangnya apa? Atma. Akhirnya tuh. Nah saya kan mikir itu Atma itu apa? Atma. Nah pas udah gitu, saya nanya ke sana ke sini nggak ada yang bisa mecahin masalah Atma. Saya cari namanya Riki. Rik, yang kamu bilang masalah jualan bulus tuh, sate bulus tuh. Udah saya siap kata saya. Nantinya kamu lari enggak? Ya enggak kata saya. Bener berani, bener. Ya udah kamu cari dulu bulusnya. Nanti kamu cari dulu ini ya. Nantinya kalau udah bulus ada, nanti cari bumbunya. Bikin tempat buat ngubutnya nantinya tuh. Nah pas udah itu bulan puasa. Sehari saya tuh puasa dulu, saya nggak jalanin ke situ, saya fokusin puasa. Nah pas sudah puasa ini besoknya lagi saya nyari. Nah kebenaran saya main di daerah Ujung Berung, main ke rumahnya itu ada yang punya bulus. Nah saya nanya, punten dah, apa itu buat saya aja, buat apa kamunya? Ya buat perlu, dibeli aja sama saya. Ya udah kamu berapa ini ya? Ya bapaknya berapa? Ya udah 150. Nanti kata saya ngumpulin dulu. Udah ada 150 nih, udah ada ini ya, udah ada kabar. Nah saya pulang lagi, udah ada bulusnya, saya bilang udah ada bulus. Uangnya belum itu tuh, cuma baru ada 1. Apalagi kata saya kamunya? Nanti ya cari kemenyan. Di mana nyarinya? Banyak di Cikutra. Nah begitu saya datang ke Cikutra. Bu ada kemenyan enggak? Mau beli berapa? Ya nanti saya nanya dulu kata saya. Adanya apa? Ya ada semua, ada kelapa, ada bunga, ada ini. Oh ya udah, nanti saya kesini lagi kata saya. Yang penting saya tempat udah tahu.
Saya kumpulin itu yang namanya informasi jualan ini. Nah pas sudah gitu saya ngobrol lagi sama Ricky, ada yang kurang tuh. Apa? Tapi kayaknya kamu nyari madat. Madat itu apa saya nggak ngerti. Ya coba tanya yang jualan di Cikutra tuh. Nah pas di situ jualan di Cikutra ada. Nah begitu pas sudah ada, itu belum saya beli, cuma hanya saya tahu tempatnya di situ itunya aja. Ini nanti kamu saya kasih tahu caranya. Kalau udah ada semua tuh, enggak langsung sekarang bicara langsung dijalanin, enggak. Nanti ada waktunya. Kamu pelajarin dulu caranya. Kalau misalnya motong bulus, enggak boleh pakai bacaan di situ. Kalau nusukin dagingnya nggak boleh pakai bacaan. Yang namanya ini ya namanya darah nggak boleh jatuh ke tanah. Nah pas udah gitu, udah paham belum? Ya udah itu sih. Nah udah itu kita cari tempat aja dulu buat jualannya di situ. Nah baru di situ saya jalan-jalan sama Ricky itu, muter di Sungai Cidurian. Saya cari ujung ke ujung, nggak jadi. Saya cari lagi di Sungai Cikapundung, saya cari tempatnya, nggak cocok. Nah begitu pas saya jalan-jalan ke daerah Arca Manik bagian atas, satu naik ojek. Nah begitu saya nanya sama tukang ojek, kalau daerah sini tuh ada sungai enggak? Sungai? Ya ada. Sebelah mana? Tolong anterin ke sungai kata saya. Ini tujuannya kemana? Anterin ke sungai. Waktu saya ke atas terus naik ojek. Nah itu sungai aja. Waktu pas lihat sungai, kok terjal banget ini lokasinya tuh. Tapi kok di sini jadi. Nantilah bilang dulu sama Ricky. Nah saya turun lagi naik ojek ke rumah Ricky, kata saya. Ada di ini lokasi buat itu. Di mana? Di daerah Arca Manik. Emangnya kamu bisa itu jadi untuk ini ya? Apanya taunya dari mana? Satu posisinya tuh saya lihat begitu datang tuh merinding kata saya. Ada apa di situnya? Nah saya lihat di situ ada ular segini gitu saya. Nah di situ saya bikin yakinnya tuh ular 1 kilan. Bener kamu lihat? Bener kata saya. Kamu tahu maksudnya? Tahu kata saya. Ya udah nanti saya periksa dulu. Nah begitu saya itu ke situ sama Ricky, wah kamu bisa nyari tempat buat jualan. Nah sekarang tempat udah ada. Yang kamu cari udah tahu, nah tinggal kamu ngumpulin duit buat beli. Syaratnya tuh beli sendiri aja biar enak. Kalau saya yang minta uang dikiranya saya penipu. Kali ini kan nyari sendiri, apa yang itu beli sendiri, jadi kan tahu harganya berapa, jumlah berapa. Nanti beli udah gitu, nanti saya hanya kasih tahu cara motongnya, cara itunya itu aja. Kan tempat udah tahu apa udah tahu. Ingat anak yatim, ya kalau ingat di situ gitu. Nah di situ saya nekat. Sampai di sini belum sadar ya kalau jalan itu nggak baik untuk dilakukan. Enggak sadar. Yang penting saya itu tujuannya untuk Dapat duit aja ya. Udah. Yang namanya jalan bener nggak bener itu saya nggak ngerti. Yang penting saya itu tujuannya untuk ibadah. Itu nyunatin anak yatim. Pokoknya nggak ada kata itu benar atau salah, yang penting tujuannya di situ dulu. Saya ingin tahu aja. Nah saya kan janjiin habis lebaran. Yang namanya hari tambah hari nggak terasa. Kan itu. Kalau kerja dapat 25, kalau 1 minggu dapat duit. Ini baru 40. Untuk beli fulus belum mampu. Beliin kembang dulu ya, ini beliin minyak. Nah pas sudah gitu, udahlah saya nekat aja pinjam sama Pak Budi kata saya, daripada nunggu ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe. Nah pas sudah gitu, Pak Budi kata saya minta tolong. Apa Mas? Ini saya tuh ya punya tujuan untuk syarat
buat nyunatin anak yatim aja. Kalau saya ngandalin gaji dari Pak Budi cuma ini ya tuh 25 cuma 150 satu minggu. Saya tuh untuk belinya tuh nggak nyampe atas ya. Saya minta bon atas ya. Bon berapa kamunya? Ya 500 atas ya. Kamu bener? Iya atas ya. Ya udah kasih bon atas ya. Nah kalau selesai kerja saya datang ke yang punya ini, yang punya Bulus tuh. Wah kata saya, Assalamualaikum, salam Ruben, gimana Mas Untung? Ya sehat. Ini kata saya yang bilang masalah Bulus tuh kata saya. Ya buat saya aja. Nih uangnya. Saya dapat pinjam kata saya. 150, ya udah. Nah Bulus tuh saya bingung bawahnya nggak pernah ini. Bulus tuh, orang Bulusnya gede. Kata saya, tangkepin kata saya, nggak ini, nggak bisa nangkep kata saya. Ya udah kata saya, bukan laki-laki aja. Begitu pas Bulus di pinggir dipasang jaring, begitu kuangkat, apa gede banget Bulus tuh. Ternyata tuh kalau kata Ricky minimal 1 kilo, 1,5 kilo, ternyata Bulusnya itu ada 2 kilo lebih. Nah Bulus itu saya bawa pulang, kumpulin ke rumah Ricky. Wah ini tuh masuk nih, kamu bisaan ini. Ini kalau bener yang segini kepalanya aja tuh seharga 3 itu dapat kata ini ya tuh. Nanti kamu hafalin dulu jalannya ya. Buat kamu begitu berhasil nanti jalannya tuh nih sini darinya itu untuk mempelajari jalan. Kan nantinya malam tuh gelap, nggak ada cahaya, nggak ada apa itu tuh. Nah begitu pas ke situ cari titiknya, nanti titiknya di sini yang kamu jualan. Ya Itu jauh dari penduduk itu. ya? Iya. Jauh dari penduduk. Jauh. Sepi ya? Sepi. Nanti kamu kesana tuh biar nggak kena ini naik sepeda aja biar nggak kena ongkos gede. Jadi saya tuh pinjam sepeda sama tetangga tuh. Nah begitu saya sepeda saya bikin boncengannya buat bawanya biar nggak repot. Seperti orang jualan aja ini ya. Sepedanya itu buat bawa pancinya, buat bawa iniannya tuh, buat bawa bibitan yang buat satenya tuh. Nah pas sudah itu nanti kamu bisanya paling bisa malam Selasa. Ini bulusnya sudah dipotong? Belum. Masih hidup? Masih hidup. Bulus masih hidup, kan belum ini ya. Nyari tempat, udah dapet, kan nyari hari biar berhasil. Kan itu yang dicari tuh. Nah nanti bicara pas sudah ini kira-kira saat dari sini ke sana tuh bisa kejangkau nggak berapa jam. Makanya masalahnya aku pakai sepeda. Kalau misalnya naik motor akan kebacakannya. Nah sepeda kan lama. Ya paling kata saya dari sini dari Cicadas ke situ sih antara 1,5 jam atasnya sampai ke atas tuh. Ya udah kalau 1,5 jam nanti kamu dari sini jam 10. Nanti udah sampai di atas kamu bikin rakenya. Ya udah nggak apa-apa atasnya. Nah disitulah hari Senin malam Selasa, saya tuh hari Senin sore udah mulai motong. Nah sampai begitu pas motong, sampai nyisirin, sampai nusukin yang namanya ini kata si Rikinya tuh ya, kalau misalnya motong ini yang ini minimal itu sedikitnya itu 41 tusuk. Kalau kata saya 41 ya cuma seberapa, atasnya kurang. Nah saya bikinin berapa tusuk? 441. Nah kalau 441 kali 100 kan bisa untuk hajatan atasnya. Ya udah terserah kamu lah. Nah saya bikinin 441 tusuk. Ini ya tuh baginya tuh. Ya paling potong segini-gini nih lah. Ini ya tuh. Cuma kalau misalnya itu sampai ibaratnya kalau kepalanya beda lagi. Kalau kepala tuh nggak itu masukin ke bagian ini.
jam 8 tuh ya, banyak hambatannya. Waktu ini udah saya ituin di sepeda. Nanti sepeda saya iketin, yang namanya dagangan udah saya siapin. Saya permisi. Kenapa nggak ajak Ricky? Ricky nggak bisa, hanya ngasih tunjukkan doang. Hanya Dia nggak ngasih- ikut ya? Nggak ikut. Kalau misalnya kalau Ricky ikut, mungkin nggak jadi. Nggak boleh jangan lihat sih. Kalau kelihatan sama orang batal. Jadi Ricky tuh nggak ikut, hanya ngasih saran, saya bantu dari sini gitu aja. Tempat udah saya tunjukin, untuk cara lari ditunjukin, sepeda kamu taruh di sini. Ya udah kata saya. Nah begitu pas saya jalan ke situ, menuju lokasi, itu di jalan itu kan, jalan kan tanjakan 1, tanjakan 2 kan itu tinggi sih. Ada yang namanya pocong. Pocong itu bukan berdiri, tidur di tengah-tengah yang saya mau berangkat ke atas tuh, ngalangi jalan saya tuh ya. Pantesan aja ini di jalan tuh ada bau wangi, ada bau bunga, itu bau bunga apa ini tuh. Tahu-tahu di depan udah ada pocong. Saya tuh diem aja. Ini yang namanya bulu kutuk meruncing. Saya lihat pocong. Ini kalau saya balik lagi, anak yatim. Nah di situ saya beraninya tuh, mulai berani. Wah ini namanya pocong. Tolong kalau misalnya saya jangan menghalang-halangin tujuan saya, kata saya. Saya tuh untuk sang ibadah buat ngebiarin anak yatim. Nah tahu lama-lama tuh apa? Si pocong itu menghilang. Itu pas sudah menghilang, saya nggak bisa membaca tuh, nggak boleh baca sih. Nah begitu itu menghilang, mulai saya jalan lagi. Nah begitu tambah naik ke atas, itu ada tanjakan lagi. Nah di situ ada tanjakan itu, tahu-tahu apa? Ada asap. Ini asap apa lagi itu ya? Asap tuh turun dari bolongan-bolongan seperti apa namanya di tebing dia. Kan ada yang lubang, ada yang ini ya. Karena turun asap. Nah asap tuh saya lihatin aja. Itu ternyata turun. Itu menjelma jadi manusia. Kamu mau kemana? Ini jual sate aja saya. Tolonglah. Kalau bisa jangan. Ya kamu nggak usah jualan sate lagi. Saya kasih uang sama saya. Nanti kata saya itu, besok aja itu sih. Enggak, saya itu baru pertama ketahuan begini tuh. Malah kamunya mau nekat jualan sate. Tujuannya apa kamunya? Buat nyunatin anak yatim. Udah dikasih aja sama saya 5 juta. Kalau 5 juta nggak cukup kata saya. Sedangkan untuk ini aja tuh untuk hajatannya itu lebih. Jadi gimana? Ya udah mending saya lanjutin aja tuh ya. Uang sih nanti itu ya. Kalau bener kamu kasih uang sama saya, selapin aja di situ aja ya. Buat apa misalnya saya ngalang-ngalang saya tujuan untuk jualan sate, ngasih uang 5 juta dan saya pulang lagi percuma. Kalau kamu ngasih, selapin di situ aja ya. Ya udah, tolong hati-hati. Ingat omongan saya, jangan sampai ngelihat makannya, itu aja. Gimana caranya kata saya? Kalau itu makan ke depan, tapi pandanglah hidung kamu sendiri. Ya gitu aja deh. Ya udah, makasih Ki. Silakan lanjutin, hati-hati. Nah di situ naik lagi. Wah udah bukan di hotel lagi, itu udah pakai ditonton aja udah. Yang tambah ke atas sih. Nah begitu pas ke atas lagi ada macan. Aduh kata saya, ada lagi itu macan tuh. Saya takutnya apa? Takut saya itu ngerebut sate saya itu tuh. Ini macan bener apa macan ini tuh? Gak ngerti. Macan tuh ngalang-ngalang nggak mau pergi, nggak mau apa sih tuh. Gimana ini tuh ada maung ini, takutnya dia nerekam pas dagangan saya
Makan itu nggak jadi jualan tuh saya diem aja udah. Ini saya ikutin, saya tutupin ya. Mau saya deketin. Minggir. Saya tuh mau jalan ibadah untuk jualan sate bulus. Tinggal berapa ini lagi kamu ngalang-ngalangin. Nah kalau saya ambil kumisnya tuh, saya ambil petik. Nah jadi jelma, jadi manusia. Si Maung tuh. Nah jadi manusia, dia ngomong, tahu nggak yang kamu jalanin? Tahu kata saya. Nantinya tuh menyesal. Enggak kata saya. Menyesal bagaimana daripada saya di rumah untuk janji untuk nyunatin anak yatim nggak kecapean. Saya nekat. Apapun yang terjadi kata saya. Walaupun ibaratnya kata orang mati, nanti mati sekarang mati nggak masalah kata saya. Nah di situ dia tuh geleng-geleng ngajennya tuh. Tolong, kalau kamu benar-benar nekat, hati-hati. Karena apa? Yang kamu hadapin itu bukan bangsa manusia. Nah saya nanya, bapak sendiri manusia bukan? Dia malah tersenyum. Yang saya tahu kan tadinya kan mau sampai jadi manusia tuh. Bapak manusia bukan. Dia cuma jawabnya tersenyum aja. Ya udah kalau kamunya ini ya tetap nekat, silakan, tapi tolong hati-hati. Nanti jangan ada kesalahan. Kalau ada kesalahan fatal. Ya udah nggak apa-apa. Nah tahu-tahu, saya minta restunya untuk jualan sate. Boleh nggak? Ya boleh. Begitu pas saya salaman sama Aki itu, dingin kepalanya tuh. Ini tangannya tuh rasanya dingin banget. Kalau manusia kan biasa hangat ya, itu dingin. Begitu pas ini, tahu-tahu apa? Begitu pas salaman, ini saya permisi untuk jalanin mau jualan sate bulus. Ya silakan. Nah baru saya lewat lagi. Nah pas sudah lanjutin, baru saya ketemu titik untuk jualan. Begitu titik untuk jualan, saya baru yang namanya itu naruh sepeda di sini. Nah baru saya jalan kaki, bawa yang namanya untuk jualan satenya tuh ke atas. Nah pas sudah itu nyampe ke atas, baru lokasi yang dituju sama ini ya udah ketemu, baru saya buka untuk jualan sate, bikin api. Begitu pas bikin api udah jadi, baru saya metuk yang di situ. Mohon yang ada di sini tolong jangan mengganggu, saya tujuan ibadah ke sini untuk berjualan. Begitu pas sudah mulai jualan, saya buka yang namanya kemenyannya, madatnya, baru saya buka. Begitu pas saya ini, saya bilangnya itu apa? Hanya ngakuin kesalahan saya, adat muakat. Saya ini manusia, tempatnya salah dan luput. Mangga. Mampunya begini, baru itu mulai sate saya buka. Begitu sate saya buka, saya kubutin, saya bilang sate. Yang tadinya gelap itu ternyata buat saya terkejut, itu jadinya seperti di darat biasa, seperti di pasar. Kamu orang baru di sini. Iya kata saya. Orang mana? Orang Cirebon. Minta jatah. Kata saya nanti dulu kalau jatah sih. Kalau ini udah laku saya bisa kasih jatah. Kalau ini belum laku kata saya. Ya udah dibeli aja, berapa satunya? Itu wujudnya apa? Manusia? Itu wujudnya masih manusia. Preman itunya tuh. Tapi orangnya tinggi. Manusia goib ya? Iya. Kok di sini ada manusia? Nah begitu pas udah beli aja satu. Nah baru saya tunjukin ini satu, belum ngasih uang. Nah di situ saya siapin baskomnya tuh ya, blok baskom. Ini saya itu kasih. Begitu dia nerima, saya tuh ngeliatnya ke bawah. Terus sate, ada yang ngesot ini tuh, yang beli tuh, yang jalannya ditarik kakinya tuh.
atau yang bau amis, atau yang bau wah macem-macem, yang namanya di pasar. Terus saya nekatnya aja itu baru ini. Nah di situ ada yang beli lagi. Berapa harganya? 1 lembar uang zaman sekarang 100.000. Ya udah beli 2 bungkusin. Jadi bungkusnya tuh nggak pakai bungkus ini. Jadi begitu pas ini udah selesai, nah di sini ada kembang, saya telupin situ, ini kasih itu aja. Uangnya saya terima blok lagi. Udah itu beli lagi begitu pas ini lagi enak-enak ini. Yang beli banyak, yang sate yang tusukan kecil-kecil itu banyak yang beli sampai habis. Itu habis 441 tusuk gitu? Iya. Habis semua? Habis semua. Nah tinggal 1 kepalanya doang. Udah sampai jam berapa itu? Itu masih waktu jam 2 masih ada waktu. Itu kan sampai jam 3 sih. Mulainya jam berapa? Mulai jam 12. Mas saya di tengah-tengah pasar. Yang pikiran saya kan di pinggir kali. Lihat itu ada mobil tuh. Ada mobil warnanya hitam mobilnya. Berhenti. Saya ditanya, "Mas, jualan apa?" "Sate." "Bu," kata saya, "ini tuh ibu mau beli sate ini. Tinggal kepala mau ya ibunya." "Iya nggak apa-apa. Berapa harganya?" Nah saya pikir dia ini yang buat ini ya tuh. Baru saya bicara, saya tuh lihat-lihat mobilnya sambil ini kan belum masak, belum mateng ya. Yang namanya sate ini tuh sate kepalanya tuh kan lama. Begitu pas sudah ini lihat itunya, lihat mobil lagi sambil ini, mobil tuh nggak ada setir, mana setirnya. Terus, nah pas itu tuh ibunya turun, udah mateng, udah berapa harganya? Seharga sunatan atas saya. Nah dia ngasih uang di kantong kresek. Begitu pas ini sate ituin, saya kasihkan uang, dikasihkan ke saya blek. Begitu pas lihat ke bawah, duit itu banyak. Oh, Saya bilang alhamdulillah. Nah di situ begitu pas saya bilang alhamdulillah, ternyata tuh apa? Tiba-tiba bus keluar asap. Keluar asap, saya pikir mana ini? Begitu saya nengok, tinggal baskomnya tuang, saya tuh aduh gimana buat yatim ya. Tinggal baskomnya tuang. Angus. Udah itu angus. Begitu pas itu saya kukut, udahlah nggak berhasil, barangnya habis, duit nggak dapat. Maka pas sudah itu cepat lihat waktu pas ini tuh mau jam 2 lebih. Begitu turun dari atas ke bawah nyari sahur dulu, baru ini saya turun, saya pulang. Begitu saya pulang, saya mikirin di jalan juga tuh gimana ini ya tuh anak yatim ini angus, nggak dapat apa-apa. Nah udah gitu saya datang itu, gimana tuh ini ya hasil nggak? Ya alhamdulillah hasil, tapi saya bilang alhamdulillah, atuh bilangnya alhamdulillah ya jadi asap. Nah begitu pas udah itu saya pulang ke rumah, saya terenung. Pas pagi saya gimana caranya supaya buat ini anak yatim. Saya terpaksa pinjam ke Pak Budi punten Pak Budi, ini waktunya menjelang mau untuk hajatan udah deket, jadi saya minta tolong dulu, boleh nggak kalau saya ngutang? Buat apa aja? Nyuanatin anak yatim. Berapa kamu butuh biaya? Udah kata saya bilang 30 juta kata saya. Dikasih sama Pak Budi itu 30 juta. Begitu pas itu saya bilang ke keluarganya, untuk masalah hajatan nanti habis lebaran tinggal kamu cari namanya untuk acara hajatan, nanti uang saya bayar. Nah begitu pas kebenaran dapat pinjaman di situ, saya tuh jalan-jalan di Jalan Ahmad Yani
ketemu sama orang Cina namanya Pak Lukman. Nah begitu ketemu sama Pak Lukman ngomong ke saya, Mas Untung, kamu yang kerja di Budi tak? Iya. Gimana Pak Lukman? Ini saya minta tolong, kontrakan saya mau habis, jadi tolong carikan tempat buat kontrakan saya. Berapa ininya? Kata Cinanya itu bilangnya laktio. Nah saya kan nggak tahu laktio itu berapa ya. Nah begitu pas udah ini saya cariin, ingetnya cuma laktio setahun. Begitu saya cariin sama orang Cina lagi, oh kata saya punten ya, duit tempat enggak, punya tempat enggak? Di mana? Jalan Ahmad Yani. Emang kenapa? Kalau punya, saya nyari kontrakan. Kamu mau enggak 5 tahun? Enggak apa-apa kata saya. 5 tahun 10 tahun enggak apa-apa. Ya udah kalau kamu ini coba lihat dulu. Begitu pas lihat lokasinya, oh cocok. Begitu pas cocok, saya datangin ke Pak Lukman. Pak Lukman ada kontrakan, saya dikasih uang 100 juta sama Pak Lukman, suruh ngambil nota kwitansinya. Begitu saya datang ke sini, yang 100 juta itu seharga 6 juta dibagi dapat berapa tahun. Laktio itu berapa? Nah begitu pas saya ngomong ke OO-nya, oh kata saya, yang namanya laktio itu berapa? Ini kamu disuruh sama bos kamu jatahnya 6 juta. Nah sedangkan kamu di saya cuma 2 juta. Jadi kamu tuh nanti dapat 4 juta. Nah begitu pas sudah itu, ya udah seharga 6 juta aja kata saya. Dikasih catatan harga laktio 6 juta, 100 dibagi 6. Nah pas sudah itu, saya kan pinjam uang 30 juta tuh. Akhirnya uang ini dikasih jajan dari Pak Lukman ini yang kembalian itu, saya kasihkan ke, saya pinjam 30 tuh. Selesai itu setelah lebaran baru hajatan, terkabul hajatannya tuh. Sampai ke Bukti, di situ udah saya merasa alhamdulillah bisa mengangkat derajatnya anak yatim. Selesai itu setelah lebaran baru hajatan, terkabul hajatannya tuh. Sampai ke Bukti, di situ udah saya merasa alhamdulillah bisa mengangkat derajatnya anak yatim. Berarti yang disunat hanya 2 orang ya? 2 orang. Itu rame-ramenya di rumah siapa? Ya di rumahnya Hajatannya? keluarganya, keluarga pamannya. Yang ngurus itunya, yang ngurus anak yatimnya tuh, yang kalau misalnya kalau diem kan di rumahnya pamannya. Nah kalau siang kan deket sama saya tuh, ya di rumah dia. Kalau di rumah saya nggak berani, tapi alhamdulillah bisa ketutup. Nah di situ mulai nama saya tuh, waktu dia orang penduduk baru bisa nyunatin anak yatim, baru di sini diem berapa bulan aja tuh. Sobat, bagaimana menurut pandangan Islam tentang kisah dari Pak Untung? Kita simak di Banaspati, bahas narasumber dengan sepenggal tausiah bersama Ustadz Muhammad Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, setelah kita melihat pengalaman Pak Untung melakukan pesugihan sate bulus, banyak sesuatu yang kita petik dari Pak Untung ini. Mengambil pengalaman dari Pak Untung yang punya niatan baik untuk menghitan anak yatim, tapi beliau melakukan dengan cara yang tidak baik. Rasulullah tidak pernah mengharapkan apa yang kita lakukan dengan sesuatu yang baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Sesuai dengan ayat wa makana linabiyyin ayyaghul al-ayah, bahwa di sini Allah mengharapkan kepada kita bahwa sesuatu yang berniat baik harus dilakukan dengan sesuatu yang baik pula.
Pada zaman dulu ketika zaman Wali Songo kita pernah tahu dan kita pernah mengambil pelajaran dari seseorang Sunan Kalijaga. Beliau punya niat baik untuk memberikan sedekah beras kepada para fakir miskin, tapi dia dengan cara mencuri di gudang beras ayahnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang seperti ini, karena sesuatu yang baik akan berimbas kepada sebuah kebaikan. Dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh sosok seorang Sunan Kalijaga ini, bisa kita petik bahwa apa yang kita lakukan, apalagi kita melakukan di bulan Ramadan, sesuatu yang baik akan berbuah pula dengan kebaikan. Makanya dengan kejadian, dengan pengalaman Pak Untung melakukan pesugihan Sate Bulus ini, mudah-mudahan Pak Untung bisa pertobatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau telah merasa mengakui melakukan sebuah kesalahan. Dengan dia bertobat di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti akan menerima pertobatannya beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.